Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Detik-detik kematian Hector Thompson di depan Dragon Cell. Agar tidak penasaran langsung saja bersama game ini, inilah Bang Harvey chapter 6405 sampai 6409. Chapter 6405. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Sambil berbicara dengan ringan, dia melangkah ke mimbar, bulu merak Royal Flush di tangannya mulai berputar. 2. Pada saat ini, pintu ruang perjamuan ditendang terbuka lagi. George Zabel terlihat muncul dari balik pintu. Di belakangnya dua pria menyeret seorang wanita parubaya yang gemuk, dan kemudian melemparkannya langsung ke depan mimbar. Melihat adegan ini, ekspresi Hector Thompson tiba-tiba berubah. Setelah itu, George Zabel membungkuk ke arah Harvey York dengan hormat. Tuan Muda York, orang bernama nomor 7 ini telah mengakui segalanya. Dia tidak hanya mengakui identitasnya sendiri, tetapi juga mengatakan pembunuh yang sebenarnya di balik insiden bulu merak, serta serangkaian insiden lainnya. Menurutnya, kelompok orang yang membuat masalah di perusahaan cabang ke-9 sebelumnya semuanya diatur oleh Hector Thompson. Setelah masalah gagal, Hector Thompson juga memerintahkannya untuk melenyapkan semua pembuat onar. Adapun insiden bulu merak di gerbang Sky Corporation, tentu juga diatur oleh Hector Thompson. Tujuannya awalnya adalah Tuan Muda York, tetapi Sekretaris Xavier yang terluka secara tak terduga. Dan semua hal ini memiliki bukti. Pembunuh nomor 7 memiliki kebiasaan merekam seluruh proses seseorang yang memberinya misi. Dia menyimpannya selama sebulan, dan menghapusnya setelah memastikan bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya. Dan untuk kejadian baru-baru ini, seluruh prosesnya masih ada dalam video, dan sekarang ada di tanganku. Hanya dapat dikatakan bahwa George Zabel layak untuk terlibat dalam intelijen. Pada saat ini, dia menjelaskan semuanya dalam beberapa kata, yang menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Semua orang tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda seperti Hector Thompson akan menggunakan metode kotor seperti itu. Bukannya dia tidak bisa menggunakannya, tetapi dalam hal statusnya, menggunakan metode seperti itu benar-benar terlalu murahan. George Zabel segera mengeluarkan ponselnya dan memutar beberapa video di layar TV di aula. Semua orang melihat bukti sepotong demi sepotong, dan dengan cepat semuanya menjadi jelas. Penargetan Harvey York terhadap Hector Thompson sepenuhnya memang karena kesalahan Hector Thompson. Mabon Wright yang menutupi wajahnya dan bangkit, sedikit mengernyit saat ini, jelas tidak terduga, Hector Thompson bisa melakukan ini untuk seorang wanita. Melihat mata semua orang tertuju padanya, kelopak mata Hector Thompson melompat dan dia berkata, "Itu palsu, semuanya palsu. Dengan cukup waktu, aku juga bisa membuat video serupa. Berapapun yang aku inginkan. Kamu ingin menjebakku seperti ini. Kamu sedang bermimpi." Melihat bahwa Hector Thompson masih keras kepala, George Zabel menamparkan wajah wanita gemuk setengah baya dan berkata dengan ringan, "Bicaralah." Wanita gemuk parubaya itu langsung gemetar, tetapi pada akhirnya dia tersandung dan berkata, "Tuan Muda Thompson, maafkan aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Mereka sangat tidak tahu malu. Mereka tidak hanya ingin melenyapkan seluruh keluargaku, tetapi mereka juga ingin menggali tulang belulang leluhurku hingga generasi ke-18. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Maaf. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak punya pilihan." Wanita gemuk parubaya itu tidak memberikan bukti lain, tetapi ekspresi ketakutannya, jenis permintaan maaf dari lubuk hatinya, membuat semua orang yang hadir menjadi tahu dengan jelas. Tampaknya 80% dari hal-hal itu, memang dilakukan oleh Hector Thompson. "Diam. Tutup mulut untukku." Mata Hector Thompson terus berkedut pada saat ini, dan dia secara naluriah membuka mulutnya. "Aku memang memintamu untuk melenyapkan Harvey York, tapi bagaimana mungkin aku cukup bodoh untuk memerintahkanmu secara langsung?" Chapter 6406. Apalagi, setiap kali kita bertemu, aku memakai topeng. Bagaimana kamu bisa mengenalku? Aku memberitahumu, kamu tidak. Di tengah kata, suara Hector Thompson tiba-tiba berhenti. Dia baru sadar, bahwa lidahnya sudah tergelincir. Seluruh tempat itu seketika menjadi sunyi senyap. Lagi pula, adegan ini sudah jelas memberitahu semua orang siapa pelakunya. Hector Thompson benar-benar membayar si pembunuh untuk melenyapkan seseorang. Jadi jika Harvey York datang kepadanya, itu adalah hal yang masuk akal dan legal. Harvey York melangkah ke podium dengan ringan pada saat ini dan berkata, "Karena kamu telah mengakui kesalahanmu. Jadi, apakah kamu akan melenyapkan nyawamu sendiri, atau aku yang akan mengantarmu?" "Melenyapkanku." Hector Thompson tertawa dengan nada suram, sambil menunjuk Harvey York dengan jari telunjuk kanannya. "Biarkan aku memberitahumu, bagaimana jika aku benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk melenyapkanmu? Bagaimana jika kamu punya bukti? Paling-paling, kamu bisa melemparkanku ke penjara surgawi selama beberapa tahun."
Tetapi bahkan di penjara surgawi, aku masih memiliki sarana untuk membersihkanmu. Harvey York, kita belum selesai. Pada saat ini, Hector Thompson menggertakkan giginya. Dia selalu sopan, tetapi hari ini dapat dianggap bahwa wajahnya benar-benar bengkak karena Harvey York. Karena itu, dia sangat marah, dan dia hampir kehabisan kesabaran saat ini. Kamu, terlalu banyak omong kosong. Harvey York mengangkat bulu merak Royal Flush di tangannya dan perlahan menempelkannya ke dada Hector Thompson. Kamu meminta seseorang untuk melenyapkanku, dan aku akan membayarmu kembali sekarang. Bukankah itu adil? Mau menyentuhku? Hector Thompson mengembuskan udara panas dari hidung dan mulutnya. Bahkan di kehidupan selanjutnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk ini. Bagaimanapun, orang-orang dari Dragon Cell akan segera datang. Bahkan jika mereka tidak bisa membawamu pergi, mereka bisa membuatmu tidak bisa menyentuhku sedikitpun. Aku katakan, ini adalah perbedaan antara seorang tuan muda dan akar rumput. Kami bisa melakukan kesalahan dengan ceroboh, dan kita hanya perlu membayar harga yang kecil. Mungkin aku bisa masuk dan duduk selama beberapa hari dan dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Dan hal itu terjadi padamu. Dan jika kamu masuk penjara, kamu tidak akan bisa keluar. Tunggu saja, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk memasukkanmu. Setelah berbicara, Hector Thompson, yang menggertakkan giginya, menunjukkan giginya yang putih. Semua orang tidak diizinkan untuk bergerak. Hampir pada saat yang sama ketika Hector Thompson berbicara dengan arogan dan mendominasi, suara langkah kaki yang rapi datang dari luar. Segera setelah itu, puluhan orang berseragam Dragon Cell memasuki arena. Orang-orang ini berbeda dengan detektif di kantor polisi. Semuanya syarat dengan peluru tajam dan wajah mereka yang dingin. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak ada satupun dari mereka yang tidak arogan. Dan orang yang memimpin tim sebenarnya adalah Jesse Xavier dari 10 keluarga teratas, keluarga Walsing Xavier. Jelas, dia memiliki pemahaman tertentu tentang Harvey York dan Hector Thompson. Setelah mengetahui konflik antara keduanya, Jesse Xavier langsung memimpin tim. Lagi pula, orang lain tidak tahu identitas Harvey York, tetapi dia sangat jelas mengetahuinya. Menjadi tuan muda Longman saja sudah di luar imajinasi. Di bawah premis ini, tidak peduli apa yang terjadi pada Harvey York, tuan muda Longman, atau Hector Thompson, putra tertua keluarga Thompson, pasti akan menjadi situasi yang sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, Jesse Xavier, tuan muda tertua dari keluarga Xavier dan tingkat senior Sel Naga, akan muncul pertama kali dan bergegas ke sana secara langsung. Lagi pula, di kaki Kaisar Walsing, keberadaan salah satu dari dua pria besar ini akan menjadi pemandangan yang sangat rumit dan merepotkan. Karena itu, melihat bahwa mereka berdua belum memulai, Jesse Xavier menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian dia perlahan berkata, "Kendalikan lapangan." Chapter 6407. Segera, mereka menatap Tyson Wood dan yang lainnya, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu. Adegan yang awalnya kacau menjadi tenang hampir seketika. Segera setelah itu, Jesse Xavier secara pribadi membawa beberapa master dari Sel Naga ke mimbar. Dia menatap Harvey York dan Hector Thompson, dan berkata perlahan, "Tuan muda York, Tuan muda Thompson. Kita semua adalah kenalan, tidak perlu sejauh ini. Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah, tetapi ada hukum raja dan aturan keluarga. Karena kita berada di Walsing, kalian harus mematuhi aturan Walsing. Hukum raja adalah aturan yang harus kalian patuhi. Siapa yang berani melanggar hukum di depanku, maka jangan salahkan aku karena tidak akan berbelas kasihan." Pada saat ini, Jesse Xavier dapat dikatakan sangat agung dan mendominasi. Dia secara langsung mengendalikan penonton, seperti raja yang menyendiri. "Harvey York, sepertinya kamu masih belum bisa menyentuhku." Melihat kemunculan Jesse Xavier, wajah Hector Thompson menunjukkan senyum sebagai pemenang. Menyewa seorang pembunuh untuk melenyapkan seseorang memang kejahatan. Tapi untuk orang sepertiku, bahkan jika aku masuk penjara, aku bahkan bisa segera keluar. Ketika aku keluar, aku akan melenyapkanmu selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Aku tidak peduli seberapa baik kamu atau seberapa kuat dirimu. Namun, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membiarkanmu mati tanpa penguburan. Dan setelah aku melenyapkanmu, aku akan menggali semua kuburan leluhur generasi ke-18 keluargamu, dan membuat tulang mereka menjadi abu. Ngomong-ngomong, aku lupa satu hal lagi. Hector Thompson maju selangkah dan mendekati telinga Harvey York, sudut mulutnya melengkung dingin. "Mantan istrimu, adik iparmu, semuanya adalah makanan yang sangat lezat. Aku pasti akan mencicipinya dengan baik. Jika kamu tidak setuju, kamu boleh menamparku. Apakah kamu berani?" Ketika dia mengatakan ini, Hector Thompson tertawa. Hahaha. Tawanya sangat dingin dan sangat arogan. Harvey York juga tertawa, tetapi ada sedikit ketidakpedulian dalam tawanya. Melihat kedua orang ini tertawa, Jesse Xavier mengerutkan kening. "Harvey York, Hector Thompson, tidakkah kalian mendengar apa yang aku katakan?"
Jika tidak, jangan salahkan aku karena melakukannya secara langsung, aku tidak akan memberimu wajah apapun. Saat dia berbicara, Jesse Xavier melambaikan tangannya, dan aura menakutkan dari beberapa Master Cell Naga di belakangnya menyebar seketika, seolah-olah secara langsung menekan Harvey York dan Hector Thompson. Wush! Bulu merak Royal Flush di tangan Harvey York tiba-tiba berputar, dan jarum perak terbang keluar dan mendarat langsung di kontrol sirkuit utama di aula. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi gelap gulita. Baik itu CCTV atau peralatan lainnya, semuanya tidak berguna saat ini. Jesse Xavier dan yang lainnya hampir secara naluriah mundur beberapa langkah. Lagi pula, mereka telah lama menjadi penegak hukum, dan mereka tahu bahwa dalam menghadapi situasi seperti itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah melindungi integritas mereka sendiri dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Hector Thompson, di sisi lain, mengecilkan pupil matanya dan tanpa sadar melangkah mundur. Tapi Harvey York tidak memberinya kesempatan, tetapi mengambil langkah maju. Bulu merak menyentuh dada Hector Thompson, dan kemudian berbalik dengan lembut. Wush! Sebuah jarum perak ditembakkan langsung ke jantung Hector Thompson. Pupil Hector Thompson langsung memerah, dia menyemburkan seteguk darah, dan kemudian jatuh ke tanah sambil menutupi dadanya. Kemudian vitalitas perlahan menghilang darinya. Chapter 6408. Hector Thompson mengangkat kepalanya perlahan. Matanya berangsur-angsur menjadi kosong saat melihat langit-langit aula. Keterkejutan bercampur ketidakpercayaan muncul di matanya. Orang-orang seperti dia menikmati cukup banyak hal sejak lahir, dan ditakdirkan untuk mengendalikan kehidupan semua makhluk. Baginya, kematian adalah hal yang mustahil. Dalam kognisinya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan mati meski melakukan kesalahan fatal. Bahkan jika dia benar-benar harus mati, seseorang pasti akan disalahkan karena itu. Namun, Hector Thompson tidak dapat membayangkan bahwa dia bisa lolos dari sebelumnya, tetapi tidak untuk hari ini. Harvey York, bajingan ini, benar-benar melenyapkannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Hector Thompson sangat sedih, dan juga marah. Dapat dikatakan bahwa semua jenis emosi berkumpul menjadi satu dalam hatinya. Tetapi ini masih tidak dapat mengubah fakta bahwa dia tidak bisa melampiaskannya. Kepalanya mulai terkulai lemah, dan dalam pandangan terakhir dari cahaya, ada sedikit tatapan mematikan. Sayang sekali Harvey York tampak acuh tak acuh di sisi berlawanan dari Hector Thompson. Dia lalu menghapus sidik jari di bulu merak sebelum melemparkannya ke depannya. Katakan saja. Katakan saja. Sayangnya, kamu tidak bisa menanggungnya sendiri. Ngomong-ngomong, pinjamkan tanganmu sebentar. Harvey York berjongkok, meraih telapak tangan Hector Thompson, dan menggenggamkannya bulu merak di tangannya yang lemah. Wuss! Jarum bulu merak melesat. Harvey York berteriak dan jatuh ke tanah, dengan jarum perak menancap di lengan kirinya. Klak! Pada saat ini, lampu darurat di aula akhirnya menyala. Meski hanya berselang 1 menit, apa yang terjadi pada menit ini ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi di Wolsing. Apa? Harvey York terluka? Hector Thompson juga terluka? Mata Jesse Xavier bergeser untuk pertama kalinya, dan ketika dia melihat kedua belah pihak berbaring di tanah, matanya menjadi sedikit linglung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kedua orang ini menembak pada saat yang bersamaan? Siapa yang pertama kali bertindak? Saat itu sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihatnya. Jesse Xavier mengalami sakit kepala. Dia menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya dia berteriak. Blokir tempat kejadian, tidak ada yang boleh diizinkan masuk. Biarkan dokter forensik dan rumah sakit datang dengan cepat. Keduanya mengalami luka yang serius. Segera, seorang dokter forensik dari sel naga muncul, dan di samping itu, beberapa ahli yang menyelidiki jejak juga datang. Seorang dokter forensik terkemuka segera memeriksa cedera Harvey York. Meski terkena bulu merak, lukanya sangat dangkal. Situasi Harvey York terlihat serius, tetapi dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Dan Hector Thompson ada di sini. Setelah dokter forensik tua memeriksa gerbang denyut nadinya untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, racun jahat menyerang jantungnya, dan sulit baginya untuk bertahan. Hector Thompson, akhir ceritanya sudah pasti. Beritahu keluarga Thompson. Bersiaplah untuk mengambil mayatnya. Apa? Beritahu keluarga mereka untuk mengambil jenazahnya. Ketika dokter forensik berbicara seperti ini, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Dan orang-orang dari keluarga Thompson di Wolsing semuanya tercengang saat ini, dan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi sama sekali. Bagaimanapun, tuan muda mereka meninggal secara misterius. Bahkan jika mereka tidak menderita hukuman mati ketika mereka kembali, itu benar-benar tak terelakkan bahwa mereka akan selamat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana tuan muda Thompson bisa mati? Seseorang bergumam. Dalam pemahaman mereka yang dangkal, bahkan jika Harvey York mati 10 atau 8 kali hari ini, Hector Thompson tidak akan mati. Tapi faktanya berbeda dan itu menamparkan wajah mereka secara langsung. Bahkan Mabon Wright seperti kesurupan dan tidak bisa menerimanya sama sekali.
Chapter 6409. Tidak peduli seberapa luar biasa keterkejutan orang-orang yang hadir. Tetapi pada saat ini Hector Thompson benar-benar mati. Terutama Ma Bounwright, meskipun dia tidak memiliki bukti substantif, dia tahu betul bahwa kematian Hector Thompson pasti ada hubungannya dengan Harvey York. Sederhananya, Harvey York benar-benar sudah melenyapkannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Ma Bounwright berkeringat dingin. Untungnya, dia menyerah dengan cepat. Jika tidak, orang yang meninggal saat ini mungkin adalah dirinya. Lalu apakah dia ingin menyusahkan Harvey York di masa depan? Mata Ma Bounwright berkedut, dia tahu bahwa mulai hari ini, Harvey York akan menjadi bayangan terbesar di hatinya. Mandy Zimmer juga bingung saat ini. Dia tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan atau apa yang harus dia lakukan. Mengapa Hector Thompson bisa meninggal mendadak? Hanya 1 menit dalam kegelapan, apa yang terjadi? Berbeda dengan kekhawatiran semua orang di lapangan, Jesse Xavier mengambil napas dalam-dalam pada saat ini, dengan paksa menenangkan emosinya. Matanya menyapu ke arah penonton, sambil melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin. Kemarilah, panggil bala bantuan. Blokir semua pintu masuk dan keluar. Tidak ada yang diizinkan masuk, tidak ada yang diizinkan keluar. Biarkan dokter forensik memeriksa mayatnya secara langsung. Semua yang hadir, dari penyelenggara hingga pelayan, harus menceritakan semua yang mereka saksikan hari ini, kata demi kata. Karena aku sendiri juga seorang saksi, aku akan merekam pengakuan pertama. Jesse Xavier menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Hector Thompson menyewa seorang pembunuh dan mencoba melenyapkan Harvey York, tetapi secara tidak sengaja dia malah melukai Yvonne Xavier. Harvey York meminta pertanggungjawabannya, dan kedua belah pihak saling berhadapan. Kebetulan sistem sirkuit mengalami korsleting, dan Hector Thompson mengambil kesempatan untuk merebut bulu merak di tangan Harvey York dan berhasil melukainya. Tapi aku tidak menyangka, pada akhirnya, jarum bulu merak Royal Flush melesat lagi. Jarum itu menusuk jantung Hector Thompson dengan 1 pukulan dan dia kehilangan nyawanya. Ini menyedihkan, sangat menyedihkan. Mendengar kata-kata Jesse Xavier, termasuk Ma Bounwright dan yang lainnya, semuanya tampak aneh. Jesse Xavier memberikan apa yang disebut pengakuan pertama ini di depan semua orang. Semua yang dia katakan tampaknya benar-benar sesuai dengan semua fakta di lapangan. Tapi ada satu detail, Jesse Xavier benar-benar menyimpulkan bahwa Hector Thompson lah yang merebuat bulu merak Harvey York. Saat menembakkannya, dia berhasil melukai Harvey York dan bahkan melukai dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang menjadi dasar kesimpulan Jesse Xavier. Tapi bimbingan semacam ini, sampai batas tertentu, adalah semacam perlindungan bagi Harvey York. Adapun Jesse Xavier, tidak hanya dia senior di Dragon Cell, tetapi dia juga putra tertua dari keluarga Xavier di Wolsing. Dia mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum pada saat ini, selama orang-orang yang hadir tidak bodoh, mereka akan mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Transkrip. Bahkan jika mereka ditanyai, selama mereka melempar pot ke Jesse Xavier, mereka bisa tenang. Lagi pula, Jesse Xavier telah membuat kesimpulan, bisakah orang lain lebih baik daripada dia? Adapun anggota keluarga Thompson dan Wright yang hadir. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka ingin mengatakan serangkaian retorika lainnya. Tapi masalahnya adalah adegan paling kritis dari masalah ini terjadi saat mati lampu. Ini juga berarti bahwa tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Dan ketika lampu darurat menyala lagi, semua orang yang hadir melihat hal yang hampir sama. Karena itu, pengakuan mereka tidak akan jauh berbeda dengan Jesse Xavier. Sederhananya, hal-hal telah sampai pada titik ini dan nadanya hampir selesai. Segera, sejumlah besar orang dari Dragon Cell tiba dan mulai membuat catatan untuk semua orang di lapangan. Dan Harvey York dikirim ke rumah sakit untuk perawatan luka-lukanya setelah membuat catatan sederhana.